Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Untuk TOEIC preparation yang kita sajikan di bahasa Inggris 3. Sekarang kita sudah meeting ke-11 ya. Dari 16 meeting termasuk UTS sama UAS. Kita sudah di penghujung ya. Jadi di penghujung ini kita sajikan kompetensi yang terkait dengan listening comprehension atau pemahaman pendengaran ya, listening. Jadi orang ngomong-ngomong kemudian kita dengarkan ya. Kalau pertemuan kemarin, pertemuan 10 itu kita sudah masuk ke listening comprehension juga ya. Tapi bentuk soalnya pada sesi minggu lalu itu ditunjukkan gambar gitu ya. Kemudian dari gambar itu kita memprediksi ya, kira-kira sedang apa yang terjadi di gambar itu. Gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan bentuk ujian lain dari listening yang ada di TOEIC gitu ya. Dan itu, bentar ini saya keluarkan, yaitu yang disebut dengan question response. Ya. Jadi dalam question response ini nanti ada sebuah pertanyaan gitu ya. Kemudian jawaban dari pertanyaan itu apa gitu. Nah, dikasih pilihannya kalau enggak A, B, kalau enggak B, C. Ya, kalau enggak salah di sini hanya 3 itu saja pilihannya. Ya, misalnya bagaimana, apa kabarmu hari ini? A, misalnya fine. B, misalnya I like it. C, misalnya I'm sleeping misalnya. Nah, itu pasti jawabannya A, karena pertanyaan how are you atau apa kabarmu, jawabannya itu adalah pasti fine, bukan yang duanya lagi. Jadi bentuk pertanyaannya seperti itu. Nah, dalam kita menguasai bentuk ujian question and response ini, itu ada 7 target ya. Di mana di dalam listening itu pasti ditagih ya kemampuan kita ya. Memilih satu itu adalah bunyi-bunyi yang mirip gitu. Similar sounds. Ada juga yang related words. Ada yang homonyms ya. Ada yang same sound, same spelling, but different meaning. Ya, kalau homonim itu berarti kesamaan bunyi. Ya. Tapi nanti ada yang same sound, bunyinya sama, spellingnya bahkan sama, tapi artinya berbeda. Nah, nanti target kelima ada soal suggestion, atau bagaimana kita menganjurkan sesuatu kepada orang. Yang keenam, offers, kita menawarkan sesuatu. Yang ketujuh, request. Ya. Baik, mohon perhatian, kita mulai kepada target pertama, yaitu similar sound. Ya. Jadi, TOEIC pengen kita bisa ya membedakan antara kata-kata yang bunyinya hampir mirip gitu. Nah, ini yang sering menjadi batu sandungan ya dalam ujian listening ya.
Karena bisa jadi dia mirip-mirip dan akhirnya kita jatuh kepada pemahaman yang salah. Now, when you hear the answer choices, pay attention to the meaning. Ya, there will be context clues that help you understand the meaning. Jadi perhatikan konteksnya, di mana kira-kira, kapan kira-kira, siapa pelakunya, nah, itu yang kita perlu pahami. Nah, ini beberapa yang hampir-hampir mirip bunyinya ya, kayak bus dan bos, itu kalau mereka ngomong ya agak cepat, ya hampir sama. Seperti drag, ya, fall, full, letter, later. Betul nggak sih? Hampir sama bunyinya ya. Pack sama back, pour sama sore, race sama case. Nah, ini semua hampir mirip-mirip. Ya, bisa membuat kita terjebak dalam pemahaman yang salah. Oke, jadi kalau kita urai ini panjang, jadi tinggal nanti dilihat aja di slide-nya. Sekarang kita coba untuk latihan dulu ya. Kita putar, mudah-mudahan bisa ini. Coba, oh ya coba ya. Coba kita dengar dulu sama-sama. Jadi dia nanti akan mengajukan pertanyaan, dan kemudian nanti ada pilihannya A, B, C, ya, yang merupakan jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut. Oke. Target 1. Was the letter delivered today? A. Yes, it came this morning. B. The latter was on the delivery truck. C. He was late on Tuesday. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwa pada segmen question and response ini, itu ada pertanyaan dan ada 3 pilihan, A, B, dan C. Jadi nggak banyak pilihan, 3. Yang biasanya 4, sekarang jadi 3. Ya. Coba lagi, karena ini biasanya bagi pemula agak susah ya, dia harus berulang-ulang latihan baru dia bisa. Atau ada yang sudah bisa menebak dari teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, silakan. Oke, nggak ada yang berani ya, saya ulang lagi ya. Target 1. Was the letter delivered today? A. Yes, it came this morning. B. The latter was on the delivery truck. C. He was late on Tuesday. Ada yang sudah bisa menjawab, menebak? Silakan tebak aja. Bebas. Siapa yang berani? Langsung open mic aja ya, yang berani ya. Nggak ada yang bisa. Siapa? Yang ini Tania, bisa Tania? Halo? Yang A kayaknya deh, Pak. Kenapa? Yang A, Pak. A ya. Ada yang tidak sependapat dengan Tania? Oke. Saya pun sebenarnya juga menjawabnya A juga sih. Coba kira-kira ada yang paham arti yang dimaksud nggak? Pertanyaannya apa sih sebenarnya? Siapa yang bisa? Jihan?
Halo? Apa sih yang tanya dia cepat ngomongnya ya? Kalau saya sih udah paham, udah tahu, udah berkali-kali sih dengarnya. Bagi dirimu yang baru pertama kali mendengar mungkin bisa menerka-nerka ya. Atau Tania kenapa pilihannya nomor 1? Tahu dong pertanyaannya apa? Nggak tahu ya. Coba saya putar lagi aja. Target Audionya 1. Apa barusan ngomong? Saya ulang ya. Was the letter delivered today? Nah, ada yang tahu artinya itu. Dia bilang, was the letter delivered today? Apakah surat tersebut diantarnya hari ini? Nah, itu ya. Apakah surat itu diantarnya hari ini? Was the letter delivered today? Nah, dia nanti kasih pilihan, 3 pilihan jawaban ya. Yes, it came this morning. Nah, jawabannya yang benar itu yes, it came this morning. Ya, surat itu datangnya pagi ini. Gitu. Jadi dalam TOEIC kita disajikan soal seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham. Tetap kita berlanjut. Sekarang kita ke target 2. Pada target 2 ini TOEIC pengen kita tahu bahwa ada kata-kata yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, be careful of words from the same word family or words with associated meanings. Jadi ada kata-kata yang arti katanya berasosiasi dengan kata-kata yang lain. Lagi-lagi kita di sini mainin konteksnya. Konteks. Oke ya. Nah, ini kita coba lihat di sini kata-kata yang berasosiasi satu dengan yang lainnya dalam kaitannya dengan maskapai. Ketika di maskapai, airline, kita berkaitan dengan kata tiket, seat belt, pilot, flight attendants, reservation, ticket counter, check-in, crew, ya. Untuk plants, tumbuh-tumbuhan, kita berasosiasi dengan kayak bud, root, seed, leaf, blossom, branch, flower, tree, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, kita harus paham dengan ini gitu ya. Kita harus paham dengan ini. Coba kita lihat itunya soalnya ya. Target 2. How long have you been married? Ya, itu sudah disajikan pertanyaannya. A. Almost 10 years. B. About 5 feet. C. The bride is my cousin. Ya, ada yang paham jawabannya? Kalau saya sih sudah paham itu jawabannya. Pada putar pertama ini gimana? Ada yang langsung bisa menebak jawabannya apa gitu? Silakan, siapa? Pak. Dian? A ya jawabannya ya. Karena Ya. pertanyaannya agak familiar ya. Dia nanyanya gini, how long have you been married gitu kan? Betul nggak sih? Nih saya putar Target lagi ya. 2. How long have you been married? A. Almost 10 years. B. About 5 feet. C. The bride is my cousin. Ya. How long have you been married? Jawabannya about 10 years. Ya, selama 10 tahun. Gitu ya. Yang lain-lain itu jelas salah ya. Kalau kita putar lagi, jawabannya ya ngawur. Target 2. How long have you been married? A. Almost 10 years. Nah, itu yang benar ya. B. About 5 feet. Nah, jawabannya about 5 feet. Kira-kira 5 kaki. Nah, itu kan jadinya
Ngawur jawabannya. Ditanya how long have you been married, jawabannya about 5 feet. Itu salah ya. C. The bride is my cousin. Nah, apalagi jawabannya adalah the bride is my cousin. The bride itu berarti pengantinnya adalah saudara sepupu saya. Cousin. Ya, itu jelas salah. Oke, kita lanjut terus ya. Kira-kira kita masuk sekarang ke target 3 ya. Nah, ini target 3 ini soal homonyms ya. Homonyms ini adalah bunyinya sama, spellingnya berbeda. Ya. Apa itu homonyms? Homonim adalah bunyinya sama, spellingnya berbeda. Kayak week, minggu dengan week, letih itu sama. Bunyinya week, sama. Ya. Dengan for untuk for untuk dan for 4 juga sama bunyinya. Ya, for dengan for sama. Mail laki-laki dengan mail surat sama. Mail, steal, sail, sin. Nah, sin ini dengan sin yang bawah ini sama pengucapannya, tapi tulisannya berbeda. Blue, side, light, fit, plain, to. Ini adalah homonim. Oke, kita coba jawab soalnya dulu sebentar. Target 3. He leaves next week, doesn't he? A. No, he's going tomorrow. B. Yes, he's very weak. C. The leaves are turning yellow. Oke. Siapa yang bisa jawab? Dan tentunya juga coba-coba ya menebak maknanya ya. Boleh sekali lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Diulang lagi ya. Oke. Sebentar saya gedein dulu biar suaranya kenceng. Nah, ini ya. Oke, udah kenceng ya. Target 3. He leaves next week, doesn't he? A. No, he's going tomorrow. B. Yes, he's very weak. C. The leaves are turning yellow. Oke. Coba sekarang siapa yang bisa jawab? Nah, ini tantangannya. Jadi sepertinya gampang ya, tapi sebenarnya dia agak susah juga. Makanya ini perlu latihan. Nah, latihannya kalau saya dulu memang saya sering mendengar, kalau zaman saya kan nggak ada YouTube ya. Teman saya dulu ya ini radio berbahasa Inggris itu kayak radio BBC London, kayak radio Australia itu, dan suka nonton film-film yang berbahasa Inggris dulu. Kalau sekarang saudara-saudara sudah dekat sekali dengan YouTube, sehingga kalau untuk masalah belajar pendengaran ini ya, ini akan sangat gampang sekali di YouTube saat ini ya, gratis kebanyakan. Oke, saya coba bahas ya. Target 3. He leaves next week, doesn't he? Jawabannya apa? Jawabannya A ya. Oke, saya setuju ya. Tadi dia bilangnya gini, he leaves next week, doesn't he? Nah, leaves itu pergi. Dia berangkat minggu depan, bukan? Gitu. Nah, yang A itu jawabannya benar. Dia bilang no katanya kan. Dia berangkatnya is going tomorrow, kalau nggak salah gitu ya. A. No, he's going tomorrow. Nah, itu nyambung kan? Nyambung. Apakah dia berangkat minggu depan? Terus dia jawab, enggak kok, dia berangkatnya besok. Coba kita lihat ngawurnya B ya. Kenapa B itu ngawur gitu?
B. Yes, he's very weak. Nah, ngawurnya di situ. Yes, is very weak. Dia pakai weak-nya itu weak, lemah. Ya, dia sangat lemah, sangat letih gitu. Nah, itu dia ngawur di situ. Nah, yang C-nya C. The leaves are turning yellow. nah, itu dia bilangnya lebih ngawur lagi. The leaf is turning yellow. Daun itu berubah menjadi kuning. Nah, itu udah enggak istilahnya udah enggak danta gitu. Kalau si Miracle anak saya bilangnya gitu. Enggak danta gitu. Ya, nanyanya apa, jawabannya apa gitu. Oke. Itu kira-kira. Selanjutnya kita masuk ke target yang keempat ya. Target yang keempat ini kita dihadapkan dengan same sound ya, bunyinya sama, spellingnya spelling juga sama. Nah, tapi maknanya berbeda. Misalnya kayak call. Call itu kalau di telepon itu panggilan telepon ya. Tapi kalau di binatang, burung unggas-unggas itu call itu adalah keributan yang ditimbulkannya gitu. Nah, call juga bisa bermakna shout, berteriak gitu. Nah, seperti juga dengan kelas. Kelas itu banyak, ada kelas untuk kita sekolah, ada posisi sosial kita di mana gitu. Ada tingkat-tingkatan kualitas itu juga bisa bermakna kelas ya. Gitu. Oh, dia lain kelas dengan kita, misalnya seperti itu. Itu kelas. Termasuk juga court. Court itu bisa bermakna lapangan tenis ya. Bisa juga tempat persidangan ya, pengadilan gitu court. Atau bisa juga tempat bercengkramanya raja-raja, royal court. Nah, ini target ini TOEIC kita pengen tahu kita itu bisa nggak membedakan same sound dengan same spelling, tapi kita tahu persis bahwa artinya berbeda. Ya. Coba kita ya, ini latihannya dengerin dengan seksama. Saya gedein juga dulu. Target 4. Is this bed too hard? A. Yes, it's very difficult. B. Not for me. I like it firm. C. The flower bed needs water. Ya. Kira-kira ada yang bisa menebak maknanya? Ada? Kalau nggak ada, putar lagi. Target 4. Is this bed too hard? A. Yes, it's very difficult. B. Not for me. I like it firm. C. The flower bed needs water. Ya. Siapa yang bisa nebak? Silakan. Jawabannya B, Pak. Jawabannya B ya. Oke, kalau saya sih setuju dengan jawaban yang B tadi ya, pilihannya ya. Coba kita lihat kenapa kok B yang benar ya. Target 4. Is this bed too hard? Nah, ini katanya, is this bed too hard? Bed itu bed tempat tidur. Apakah tempat tidur ini keras? Nah, dia bilang gitu. Nah, sekarang kita lihat nomor 1 jawabannya gimana. A. Yes, it's very difficult. Yes, is very difficult. Ya, ini sulit. Sangat sulit. Jadi
Jaka Sembung bawa golok. Nah, ketahuan kan? Nggak nyambung dia ya. Tit, gitu ya selanjutnya. Oke, kenapa B yang benar ya? Kita lihat juga. B, Not for me. I like it firm. C, For me, I like it firm. Bagi saya sih nggak keras, karena saya suka firm. Firm itu artinya mantap gitu. Untuk tempat tidur, firm itu berarti dia itu mantap gitu ya. I like it firm. Nah, ini berarti dia masuk ya, jawabannya antara pertanyaan dengan jawabannya masuk. Nah, kalau yang C ini sama sekali nggak masuk ya. The flower bed needs water. Nah, bagi Anda yang pendengarannya tajam, itu sebenarnya dia bilang the flower bed needs water. Ada semacam bunga namanya the flower bed, dan dia bilang bunga itu needs water. Ya, bunga itu needs water. Oke, jadi ini yang sering menjatuhkan nilai ya, karena kurang latihan. Jadi kalau adik-adik mahasiswa semua mau menaklukkan TOEIC, maka gaya hidupnya harus diganti ya. Yang biasanya dengar lagu dangdutan, sekarang harus suka dengar lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Filmnya juga diganti, kalau yang hobi sinetron ya, seperti Azab dari Kubur gitu ya, sekarang harus diganti dengan film-film berbahasa Inggris. Kalau yang tadinya suka nonton berita, kayak berita apa tuh, TV itu, sekarang ganti beritanya berita CNN ya, dan yang berafiliasi dengan karena ini adalah Amerika ya, TOEIC ini ya, maka ya terbiasa dengan logat-logat Amerika gitu. Oke, selanjutnya masuk ke, ya ini juga nanti lanjutan dari tadi ya. Sekarang masuk ke target 5 ya, suggestion. Suggestion itu kita memberikan saran ya, seperti shall we leave, why don't we leave. Jadi ada ungkapan shall we, why don't we, perhaps we should leave, perhaps we should, what if you leave, how about leaving, what about leaving, have you ever thought of leaving, try leaving. Itu semua adalah bentuk-bentuk suggestion. Oke, nah sekarang untuk suggestion ini juga sering dijadikan sebagai ujian ya di TOEIC. Seperti contohnya yang sekarang kita coba. Target 5. Shouldn't we leave more time to get there? A, I left my watch at home. B, I don't drive anymore. C, yes, let's leave earlier. Oke, ada yang sudah bisa menebak? Jawabannya C, Pak. C ya. Oke, saya setuju itu juga dengan C ya, karena yang A sama B-nya jawabannya nggak nyambung. Anyway, kita coba buktikan dulu ya. Ini saya besarkan dulu suaranya. Oke, kita mulai. Target 5. Shouldn't we leave more time to get there? Katanya, should we need more time to get there? Ya. Kalau bahasa kitanya ya, should we need more time to get there? Bukankah kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk sampai ke tempat itu? Nah, katanya kan. Sekarang apa jawabannya kalau kita pilih A? A, I left my watch at home. I left my watch at home. Itu berarti jauh kali. Saya meninggalkan
jam saya di rumah. Ya, jauh itu ya. B. I don't drive anymore. Apalagi ini, I don't drive anymore. Itu udah nggak nyambung. Saya nggak lagi menyetir. Nah, ya kan? C. Yes, let's leave earlier. Nah, ini nyambung. Yes, let's leave earlier. Ya, betul, bakal banyak waktu. Oleh karena itu, kita berangkat lebih awal. Nah, itu jauh lebih masuk akal jawabannya. Nah, yang gitu-gitu nanti Anda akan ditanya oleh TOEIC, ya lumayan banyak pertanyaannya pada segmen seperti ini. Bisa jadi kurang lebih 40-an soal ya, dari 100 soal. Oke. Ya, tapi kalau kita rajin latihan, semuanya bisa mungkin ya, bisa menjadi lebih mudah. Tapi kalau kita merasa, oh ngapain, jadi kita biasakan dulu aja ya. Lama-lama dia juga nyerah. Oke, sekarang target ke-6 ya. Target ke-6 ini adalah offers. Kita menawarkan sesuatu kepada orang ya untuk kita lakukan. Misalnya, let me carry your book. Biarkan saya membawakan buku Anda. Allow me. Can I? Shall I? Do you want me to? Would you like me to? Let me carry your books. Allow me to carry your books. Can I carry your books? Shall I carry your books? Do you want me to carry your books? Would you like me to carry your books? Nah, itu adalah bentuk-bentuk offer, ya, penawaran, ya. Oke, sekarang mari kita latihan lagi. Kita besarkan dulu. Oke. Lanjut. Target 6. We're going out for coffee if you want to join us. A. I'll have a tea with milk and sugar. B. The cafe around the corner. C. Thanks, but I'm too busy right now. Oke. Saya yakin Anda sudah bisa jawab itu. Nugroho ya. Nugroho bisa jawab itu. Diulang sekali lagi boleh, Pak? Oke. Nugroho juga masih ragu-ragu. Kalau nggak diulang, kira-kira jawabannya yang mana? Kalau nggak diulang. C, Pak. Hah? C. Oke, kita buktikan ya. Saya ulang sekali lagi ya. Target 6. We're going out for coffee if you want to join us. A. I'll have a tea with milk and sugar. B. The cafe around the corner. C. Thanks, but I'm too busy right now. Oke, ada yang mau berubah pikiran? Enggak ya? Berarti tetap pegang jawabannya yang C. Iya Pak, C Pak. Oke ya. Oke, berarti kita sama nih. We have the same school of thoughts ya. Pikiran kita sama nih ya. Saya juga jawabnya C ya. Coba kita bedah. Target 6. We're going out for coffee if you want to join us. Nah, ini ya, we are going out for coffee ya. We are going out for coffee if you want to join us. Itu artinya sebenarnya dia nawarin, kita mau jalan keluar, mau ngopi loh. Kalau kamu mau ikut, ayo. Sebenarnya gitu maksudnya, ya. Nah, tapi jawabannya A apa jawabannya? A. I'll have a tea with milk and sugar. I'll have tea with milk and sugar. Kalau saya menikmati kok teh dengan susu dan gula. Nah, itu jawaban dari ajakannya. Tadinya ajakan deh, lu mau nggak ikut kita minum kopi? Jawabannya saya minum teh dengan susu dan gula. Itu menjadi
kurang relevan ya, kurang relevan. Ada lagi yang lebih relevan jawabannya. Yang B, B. The cafe around the corner. the cafe around the corner. Nah, jadi katanya cafe itu kira-kira di sekitar pojok sana tuh. Nah, itu mungkin masih kurang relevan. Yang paling relevan ketika orang ngajak kita dan kita menerima atau menolak, itu yang paling relevan. C. Thanks, but I'm too busy right now. Nah, itu yang paling relevan. Thanks, but I'm too busy right now. I'm sorry ya. Aduh, terima kasih banget ya. Saya sekarang agak sibuk. Gitu ya. Jadi jawaban kita adalah ke C. Baik. Kita sekarang berarti masuk ke target yang terakhir. Ini biasa ya, ini untuk jawaban thank you, that's very kind of you, I'd appreciate that, you are too kind, no thanks, I can manage. Ini adalah untuk menerima dan menolak ya. Nah, sekarang masuk kita ke request. Ini adalah target kita yang terakhir ya. Request itu kita pengen orang melakukan sesuatu buat kita. Kayak, can you speak louder? May I speak louder? Would you speak louder? Gitu ya. Could you speak louder? Do you think you could speak louder? How about speaking louder? Would you mind speaking louder? Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini yang Anda pakai ya. Ini kalau bisa dihafalkan ya. Sehingga kita bisa memproduksi banyak request-request ya dengan model yang benar gitu ya. Baik. Ini adalah latihan kita yang terakhir untuk malam hari ini. Kita coba lihat di sini ya. Target 7. Would you mind opening the window? A. Not at all. It is warm in here. B. I opened the door. C. The curtains are new. Oke, jawabannya yang benar adalah B, Pak. ada yang jawab B, Saya A, Pak. ada yang jawab A. Saya Ayo. apa? Oke, siapa lagi yang bisa menjawab yang ini pertarungan antara A dengan B ya? Ada yang jawabannya C. Bisa diulang, Pak? Oh, oke. Minta diulang ya. Oke, coba ya. Siapa yang nanti mau berubah pikirannya setelah diulang? Target 7. Would you mind opening the window? A. Not at all. It is warm in here. B. I opened the door. C. The curtains are new. Oke, ada yang masih tetap berseteguh dengan pendapatnya? Ya, saya Setelah A, tetap. mendengar yang kedua? Nugroho bilangnya saya tetap yang A. Ada yang mau berubah pikiran atau tetap dengan pilihannya tadi? Kalau saya apa? Oke. Mudrika, berpindah hati. Atau tetap bersekuku dengan A-nya, atau berpindah hati tadi? Tadi B atau gimana? Atau belum memutuskan tadi? Mudrika. Belum, Pak. Baru ini ngasih Baru jawaban. ini, pas pendengaran yang kedua baru memutuskan ya. Tadi yang jawab B siapa tadi? Ayo jujur. Jujur kacang hijau. Ayo, Pak. Dian Kurniawan. Mau berubah pikiran atau tetap? Iya, itu kayaknya A itu, Pak. Oke ya. Anyway, kita coba buktikan. Target 7. Would you mind opening the window? Nah, pertanyaannya dulu ya. Pertanyaan dulu katanya, would you mind opening the window? Apakah Anda keberatan untuk membuka pintu, jendela? Sorry, bukan pintu, membuka jendela ya. Apakah Anda keberatan kalau membukakan jendela buat saya gitu maksudnya? Would you mind opening the window?
Terus apa jawaban yang laki-laki? A. Not at all. It is warm in here. Dia bilang not at all, tidak sama sekali. Artinya tidak keberatan sama sekali. Dia bilang alasannya karena memang di sini hangat, ya, warm in here. Not at all, it is warm in here. Berarti dia butuh angin kan, karena suasananya agak bikin gerah ya. Makanya yang benar itu jadinya relevan jawabannya itu A. Terus kita lihat B, kenapa B nggak relevan ya? B. I opened the door. I open the door. Orang ngomongnya jendela, dia ngomongnya pintu. Nah, lagi-lagi jaka sembung bawa golok ya. C. The curtains are new. Nah, apalagi ini yang C ya. Curtains are new. The curtains are new. Hordengnya ini baru loh. Nah, itu nggak nyambung ya. Nah, jadi nanti kalau saudara mengikuti sebuah tes TOEIC gitu ya, maka dalam segmen listening-nya ada pertanyaan seperti barusan. Jadi saudara sudah berinteraksi, berkenalan dengan kalau mau tes TOEIC itu kayak gitulah soalnya gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sajikan materinya pada malam hari ini. Silakan nanti mengambil materinya di e-kampus ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi ini? Cukup, Pak. Cukup ya. Ini saudara saya harap agar bisa berlatih lebih giat lagi. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk nonton CNN di YouTube. Berlatih aja setiap hari, luangkan waktu misalnya 15 menit hanya untuk melihat, mendengar ya, tidak perlu harus paham gitu ya, tapi yang paling penting itu adalah membiasakan diri kita, melatih diri kita untuk secara konsisten belajar bahasa Inggris, misalnya 15 menit dalam sehari, entah di jam berapa silakan aja, tapi itu rutin gitu. Karena rutinitas itulah yang membuat kita akan terus bertumbuh baik ya, secara keterampilan dari waktu ke waktu. Demikian dari saya, terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita akhiri ya. Bye. Ya, Pak.